Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Yang terhormat Dr. Itzar, Magister Pendidikan. Dan teman-teman yang berbahagia. Saya Novi Hotmasari sebagai moderator. Kami di sini akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan kami yang ditugaskan dalam mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia yang mengangkat kasus penyimpangan ateis. Materi akan dibawakan oleh Hanifia, Siska Anggraini, Hikmat Tiar Al-Fateh, Cici Patria, Ramadhani Mubarok, dan Endang Mulia Saputri. Kepadanya dipersilakan. Latar belakang permasalahan ini tentang kasus ateis yang ada pada masyarakat sering didasari oleh ketidakpercayaan seseorang terhadap keyakinan yang ada di negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya 6, dan oleh sebab itu dikatakan tidak ada tempat bagi ateisme. Namun, pada tanggal 10 Juli 2012, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa ateisme tidak dilarang dalam konstitusi dan menyatakan bahwa pelanggaran keberadaan ateisme merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Identifikasi masalah, yaitu apa itu ateis? Ateis adalah seseorang yang tidak percaya atau tidak memiliki keyakinan akan adanya Tuhan atau dewa-dewa. Seorang ateis tidak mempercayai keberadaan ateis atau keagamaan. Apa penyebab ateis? Ada beberapa alasan yang bisa membuat seorang menjadi ateis. Beberapa orang merasa bahwa tidak ada cukup bukti yang kuat untuk mendukung keberadaan Tuhan tersebut. Apa hasil dari wawancara yang dilakukan mengenai ateis? Kasus penyimpangan ateis di daerah Pringsewu memang ada, tetapi terdeteksi seberapa banyak kasus ateis ini sulit untuk ditangani karena memang belum ada undang-undang yang mengatur perihal tentang kasus-kasus tersebut. Dampak yang mempengaruhi penyimpangan kasus ateis ini, kasus-kasus penyimpangan di kalangan ateis bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa dampak yang mungkin mempengaruhi kasus penyimpangan di kalangan ateis tersebut termasuk tidak adanya dukungan atau pengakuan terhadap keyakinan ateis dapat menyebabkan individu merasa terpinggirkan atau dikencam secara sosial. Ini bisa menyebabkan beberapa isolasi yang ada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Dan yang terakhir adalah apa kebijakan alternatif yang dapat dilakukan. Fokus masalah, penyimpangan ateis yang melanggar sila pertama Pancasila. Tujuan penelitian menganalisis permasalahan ateis tentang penyimpangan sila pertama. Lalu ada sumber informasi. Yang pertama ada media massa. Media massa yang kami gunakan untuk menemukan berita tentang ateis yaitu menggunakan website. Dengan menggunakan internet, kami bisa mendapatkan berita tentang ateis. Yang kedua ada literatur buku. Literasi buku yang kami gunakan untuk mengembangkan sebuah proposal yang berkaitan dengan ateis, yaitu menggunakan buku online atau e-book. Dari literasi buku tersebut, media online yang kami gunakan untuk menambah referensi proposal yang kami gunakan yaitu jurnal yang berada di media online. Media online yang kami gunakan untuk menambah referensi proposal yang kami gunakan yaitu jurnal yang ada di internet. Kami menemukan referensi tentang ateis pada website yang tertera pada PPT, yaitu menjelaskan tentang ateis di negeri Pancasila. Materi selanjutnya yaitu dari informasi. Informasi yang kami lakukan, satu observasi. Hasil observasi yang kami dapatkan mengenai ateis dengan beberapa kasus yang menyimpang berkaitan dengan ideologi atau kepercayaan yang melanggar sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terbukti dari beberapa kasus yang pernah terjadi dan tanggapan masyarakat di sekitar mengenai ateis yang meresahkan. 2. Wawancara. Dari wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi mengenai kasus penyimpangan ateis dari beberapa narasumber, bahwa ateis memang ada tetapi sulit
mendeteksi secara pasti di mana yang menganut paham ateis. 3. Narasumber. Berdasarkan narasumber yang dibahas, penelitian menemui beberapa narasumber untuk memperoleh informasi terkait kasus ateis. Salah satunya yaitu Bapak Yusuf yang bekerja di lembaga pemerintahan daerah Prengseu. Metode yang kami gunakan di sini, teknik metode digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan mengumpulkan data dari responden melalui wawancara dapat dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab langsung terhadap narasumber. Selain itu, kami memanfaatkan media online untuk mengumpulkan data baik dalam bentuk berita, artikel maupun narasumber yang tertulis. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengumpulan informasi. Yang pertama ada identifikasi tujuan, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada rencana pengumpulan, yang keempat langkah-langkah dokumentasi, dan yang kelima refleksi. Selanjutnya yaitu pembahasan, pengertian ateis. Kata sifat atheos berasal dari awalan Tuhan, berarti tak bertuhan. Kata ini mulai merujuk pada penolakan Tuhan yang disengajakan dan aktif. Ateis adalah istilah untuk orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Orang ateis percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang yang menganut kepercayaan ateis diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki agama. Dari beberapa penjabaran pengertian ateis di atas dapat disimpulkan bahwa ateis adalah sebuah pandangan seseorang ataupun kelompok yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka berpikir semua hal menggunakan logika ataupun ilmu pengetahuan. Di Indonesia, ada beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman ateis, meskipun tidak semua terdeteksi oleh pemerintah. Kadang, di sekitar kita juga ada orang yang memiliki paham ateis, tetapi ia pandai menutupi jati dirinya agar tidak diketahui oleh orang lain. Paham ateis merupakan salah satu kasus yang melanggar sila yang terdapat pada dasar negara, yaitu Pancasila. Penyimpangan kasus ateis ini melanggar sila pertama yang terdapat di Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hadi Mubarok. Baik, materi selanjutnya adalah penyebab kasus ateis. Ateis atau tidak percaya Tuhan di Indonesia adalah hal yang tidak umum dan sangat jarang terjadi pada penduduk Indonesia, terutama karena besarnya stigma sosial yang melekat dengan menjadi seorang ateis di Indonesia. Faktor ateis adalah istilah yang mengacu pada pandangan tidak percaya akan adanya Tuhan dan menolak keberadaan Tuhan. Bagi kaum ateis, keberadaan manusia dan alam semesta adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam waktu yang sangat panjang. Ateisme di Indonesia tidak dilarang oleh hukum sekuler. Setidaknya secara tersurat, salah satu penggagas Pancasila dan Presiden pertama Indonesia Soekarno menyatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai karakteristik dari bangsa inilah yang perlu diakui bahkan oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, dampak yang mempengaruhi penyimpangan kasus ateis. Ateis dapat menghadapi penolakan dan isolasi sosial, terutama di lingkungan yang sangat beragama. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mencari dukungan sosial dan membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda. Penolakan ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional ateis, dan meningkatkan tingkat isolasi sosial yang mereka alami. Kelompok ateis ini benar-benar mengingkari Rubiullah Ta'ala.
Kemudian, yang selanjutnya, dampak yang mempengaruhi penyimpangan kasus ateis. Ateis dapat menghadapi penolakan dan isolasi sosial, terutama di lingkungan yang sangat beragama. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mencari dukungan sosial, membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Penolakan ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental, emosional ateis, dan meningkatkan tingkat isolasi sosial yang mereka alami. Kelompok ateis ini benar-benar mengingkari rububiyah Allah Ta'ala. Selanjutnya, hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini kepada beberapa narasumber, kasus penyimpangan ateis di daerah Pringsewu memang ada, tetapi tidak terdeteksi seberapa banyaknya. Kasus ateis ini sulit untuk ditangani karena memang belum ada undang-undang dasar yang mengatur perihal tentang kasus ateis. Dari penelitian ini, beberapa narasumber yang ditemui salah satunya di Kementerian Agama Daerah Pringsewu, yaitu Bapak Hafidh Yusuf. Kemudian yang terakhir, kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif untuk menyikapi ateisme dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan edukasi atau bimbingan masyarakat mengenai keagamaan, norma-norma yang terkait dengan Pancasila, dan arahan mengenai keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat juga harus dilakukan dengan mengajak atau membuat organisasi ataupun komunitas untuk mengedukasi paham ateis ataupun mencegah terjadinya paham ateis kepada seseorang ataupun sekelompok. Selanjutnya, penegakan hukum mengenai larangan ateis secara eksplisit belum ada. Namun ada beberapa hukum yang membahas, tetapi pada beberapa pasal ada yang menyinggung soal masalah kepercayaan. Salah satunya pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Merupakan pasal yang secara langsung mengatakan bahwa setiap orang yang ada di negara ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulan, berdasarkan penemuan serta pembahasan yang peneliti lakukan, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ateis adalah sebuah pandangan seorang ataupun sekelompok yang tidak percaya adanya Tuhan. Keputusan seseorang menjadi ateis yaitu matang memutuskan menjadi ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan melalui proses yang sangat panjang. Informasi melihat dan merefleksikan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Paham ini menyimpang dari sila pertama yang terdapat di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun menyimpang, belum ada UUD atau pasal yang melarang secara tegas tentang ateis. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan kasus ateis ini, pemerintah perlu mengedukasi terhadap masyarakat atau bimbingan masyarakat melalui forum sesuai dengan agama masing-masing mengenai paham ketuhanan dan butir-butir Pancasila. Saran, pada penelitian kami telah menghasilkan pemahaman tentang ateisme dan kritik terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Akan tetapi, hasil penelitian ini pun belum memberikan suatu informasi yang optimal jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas dalam menangani masalah yang berkaitan dengan ideologi, dengan melakukan pencegahan dan membuat kebijakan yang tepat. Demikian presentasi dari kelompok. Bila ada yang bertanya, kami memberikan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih.